Gimana sih cara memanfaatkan momentum kayak seperti sekarang ini kan lagi pandemik nih? Ada lagi nih Mas ya, aku mau tanya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal investasi emas, kan kita sekarang udah dikategorikan lah ya, kayak investasi emas fisik dan investasi secara digital. Kalau keunggulannya sendiri, Mas kalau di pandangan Mas lebih memilih yang mana nih? Emas fisik atau emas secara online? Ya istilahnya emas digital gitu, yang kita beli secara aplikasi gitu. Iya, kalau sekarang sih anak milenial ya harus yang digital lah. Jadi emas itu sebenarnya kelemahan dari emas itu kan kalau kita beli emas kita bingung kan mau naruh di mana gitu. Jadi digital ini menawarkan kemudahan juga sih gitu. Pada takutnya kan kita apalagi yang teledor kayak saya juga lumayan teledor kalau naruh barang gitu takutnya emas taruh di mana jadi lupa gitu. Apalagi kan masih beli emasnya perintilan kecil-kecil gitu kan nggak tahu keselip di mana. Takutnya gitu kan. Karena digital paling kalau saya sih saya juga punya tabungan emas ya dalam bentuk digital. Jadi menurut saya lebih cukup fleksibel. Saya nggak ambil pusing juga untuk penyimpanan dan sebagainya. Jadi lebih enak kalau ada dalam bentuk digital lumayan menarik. Oke, nah kalau soalnya kan ada berarti apa? Kalau baiknya nih untuk kita investor dan milenial kalau pengen mencoba untuk investasi emas sih berapa sih proporsi yang bagus gitu untuk portofolio investasi kita? Kalau dari sisi Mas sendiri kan kadang-kadang kayak mungkin ada beberapa orang yang tidak mengetahui harus berapa porsi gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada aturan baku untuk porsi berapa dalam semua aset kelas ya. Jadi nggak ada aturan yang cukup baku. Tapi balik lagi ke kebutuhan tujuan keuangan kalian seperti apa. Kemudian juga gimana persepsi kalian terhadap resiko ya naik turun harga gitu. Mungkin teman-teman nggak semuanya kan selalu cocok dalam saham, nggak semua juga ada yang cocok reksadana, mungkin ada yang cocok juga sama obligasi, mungkin nggak cocok juga sama properti ataupun emas ya salah satu pilihan investasi. Jadi untuk sekarang memang kondisi untuk berapa persen balik lagi ke ke preferensi teman-teman sendiri sih. Tapi kalau ambil contoh dari saya sendiri, saya porsi emasnya nggak banyak sih, sedikit banget, nggak nyampe 5% bahkan ya, karena kalau saya kan memang lebih emang profesinya kan di market juga, jadi kalau saya lebih preferensi untuk invest di pasar modal ya. Jadi itu tuh beda lagi. Kalau teman-teman yang mungkin nggak malas ribet untuk ngeliatin pasar setiap hari ya, mungkin salah satunya emas salah satu pilihan yang menarik gitu loh. Kemudian kalian lebih suka pegang, mungkin ada yang cenderung lebih tradisional, lebih senang pegang fisiknya ya, lebih senang investasi yang ada wujudnya gitu ya. Mungkin lebih senang pegang emas atau properti dan sebagainya seperti itu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian gimana. Ale, gue mau nanya lagi dong sama Mas Taufannya, boleh nggak? Ya boleh dong, kenapa enggak? Tanya aja. Ini Mas, ini terakhir ya Mas. Ini buat investor milenial kayak aku nih Mas, gimana sih cara memanfaatkan momentum kayak seperti sekarang ini kan lagi pandemik nih. Itu kira-kira gimana ya Mas? Kalau kedengaran nggak suara saya tadi? Udah. Untuk momentum pandemi ini sebenarnya pilihannya banyak ya. Kalau dari kami ngelihat pilihannya banyak. Antara mau invest di saham, atau mau invest di obligasi, atau mau invest di reksadana ya, dimana semua harganya kan udah turun sih, udah sampai 30%, 40% kan turun ke sekitar segitu. Itu sebenarnya waktu itu menarik, cuman masalahnya gini, apakah kita buru-buru sekarang nih kondisinya? Karena kita nggak tahu kan pandemi ini selesainya kapan ya. Apalagi teman-teman misal ada yang punya kerja sebagai freelance, belum punya penghasilannya nggak tetap dengan kondisi seperti ini, kan lagi susah cari job nih, pemasukannya belum tentu stabil juga ya kondisi seperti ini, dan kita nggak tahu sampai kapan gitu loh. Kalau kita terlalu gegabah buru-buru investasi, takutnya itu akan mengganggu cash flow kita sih. Pertama itu balik lagi, perhatiin cash flow kalian, porsi buat investnya masih aman apa enggak. Kalau investasinya masih porsi cash flow kalian nggak aman untuk invest, kalian buat biaya bulanannya masih susah, kemudian untuk biaya kebutuhan pokok juga masih susah, menurut saya nggak usah terlalu dipaksakan investasi dulu gitu. Toh nggak perlu takut ketinggalan ya, karena misal ketika berita positifnya udah mulai pelan-pelan
satu persatu berita positifnya udah muncul, pandemi ini mau segera berakhir, yaitu disitulah kita mulai optimis untuk nambah porsi untuk tabungan kita untuk investasi di reksadana, saham maupun aset keuangan lainnya, itu cukup menarik gitu. Kalau untuk pilihan saham yang pilihannya cukup banyak ya, kita ngelihat dari value, saya bilang tadi value semua udah murah, tapi kita nggak boleh nggak boleh mengabaikan dari quality-nya. Tetap kita cari saham-saham perusahaan yang bagus, yang kuat ya untuk menghadapi seperti ini. Kemudian juga untuk reksadana tips saya adalah yang paling gampang untuk kondisi seperti ini ya, pilihlah reksadana saham yang banyak taruh di saham-saham blue chip yang berkapitalisasi besar ya, contohnya seperti Sukor Invest Equity Fund ya. Nah, yang kemudian juga selain itu balik lagi lihat apakah kinerja tersebut cukup konsisten nih sama pergerakan indeks. Ya takutnya kan kalau ketika indeks nanti recover, rebound, nanti dia takutnya kalau dia nggak konsisten, takutnya nggak ngikutin indeks, ketinggalan reksadananya. Jangan sampai kan kejadian seperti itu. Jadi balik lagi pilihlah reksadana saham yang saya bilang tadi, yang kapitalisasi besar, pilihan sahamnya, portofolionya, kemudian lihat kinerja historikalnya nih, konsisten nggak sama pergerakan indeks. Kalau misal cukup konsisten, seharusnya cukup aman ketika nanti marketnya recover. Kemudian juga dari sisi obligasi manakah yang dipilih? Ya untuk sekarang adalah obligasi yang lebih prefer yang surat utang negara ya, contoh. Carilah reksadana yang tenornya nggak terlalu panjang banget ya. Ya ikutin seri benchmark aja yang 10 tahun, FR 80-an dan sebagainya seperti itu. Atau mungkin kalau kalian punya ori ya, masih keep aja dulu, hold dulu dan sebagainya, itu masih cukup menarik sih. Itu reksadana pasar uang juga salah satu pilihan yang menarik kalau teman-teman yang nggak nabung untuk jangka 2 tahun 3 tahun ya. Ini dengan ya balik lagi kita ngomong jangka waktu ya. Untuk saham, reksadana saham, obligasi maupun saham kalian saham satuan ya, kok siap-siap sih untuk hold lebih dari 1-2 tahun nih untuk kondisi seperti ini, karena pandemi ini belum tentu berada langsung dalam tahun ini ya, kita lihat sih seperti itu. Awal pemula ya paling aman, ada paling mudah ya, paling fleksibel juga dan murah, itu adalah reksadana ya. Reksadana pasar uang sih, kalau saya lebih rekomendasi untuk pemula, coba dulu di reksadana pasar uang.